Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Malasari. Di sini saya akan membahas soal bahasa Indo, kemampuan membaca dan menulis. Oke, di sini terdapat pernyataan satu. Cermati paragraf berikut dengan seksama. Dalam lingkungan kerjasama saat ini, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi sangat penting. Karyawan di berbagai industri diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Oleh karena itu, banyak perusahaan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk pelatihan teknologi. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital karyawan dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dapat membantu karyawan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan begitu, perusahaan bisa tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang. Maka dari itu, perusahaan Nah, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7 adalah Nah, di sini pilihan jawabannya yaitu A. Harus membatasi penggunaan teknologi dalam operasi sehari-hari. Yang B. Perlu mempertimbangkan kembali investasi teknologi. Yang C. Selayaknya mendorong karyawan untuk mengejar pelatihan mandiri. Yang D. Harus terus berinvestasi dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang E. Seharusnya mempertimbangkan untuk mengurangi tenaga kerja. Nah, jawaban yang tepat yaitu D. Nah, di sini juga terdapat pembahasannya. Dalam konteks paragraf yang diberikan, penekanan diberikan pada pentingnya adaptasi terhadap perubahan terhadap teknologi dan investasi perusahaan dalam pelatihan teknologi untuk karyawan. Tindakan yang paling sesuai dan logis untuk perusahaan dalam konteks ini adalah terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan digital dan teknologi. Langkah ini akan membantu karyawan tetap relevan dan meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan daya saing perusahaan di pasar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu D. Oke, di sini lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS, Bima Yudhistira berpendapat, idealnya pekerja di Jakarta yang single memiliki gaji 15 juta per bulan. Kemudian pasangan suami istri tanpa anak 25 juta sampai 30 juta per bulan. Dan pasangan suami istri yang punya anak yaitu 45 juta sampai 75 juta per bulan. Perhitungan ini, kata Bima, tidak lepas dari tuntunan biaya hidup yang memang tinggi. Kalimat manakah yang tepat dituliskan sebagai simpulan pada bagian akhir bacaan di atas? Pilihan jawabannya yaitu A. Ketika menikah dan memiliki anak, seseorang harus mencari penghasilan tambahan setiap bulan. B. Kehidupan di Jakarta membutuhkan biaya tinggi sehingga perlu mengurangi pengeluaran. Yang C. Pekerja lajang seharusnya mendapatkan gaji minimal 15 juta. Yang D. Gaya hidup keluarga tergantung jumlah anggota dalam keluarga tersebut. Yang E. Untuk memenuhi biaya hidup, baik suami maupun istri bisa sama-sama kerja. Nah, jawaban yang tepat untuk pernyataan yang tadi yaitu adalah yang D. Gaya hidup keluarga tergantung jumlah anggota dalam keluarga tersebut. Nah, di sini juga terdapat pembahasannya. Bacaan di atas membahas pendapat Direktur CELIUS Bima Yudhistira mengenai gaji ideal yang diperlukan oleh pekerja di Jakarta berdasarkan situasi keluarga. Bima menyatakan bahwa gaji ideal bervariasi tergantung pada status keluarga seseorang. Pekerja lajang, pasangan suami istri tanpa anak, atau pasangan suami istri dengan anak. Inti penjelasan tersebut adalah bahwa kebutuhan biaya hidup sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Nah, di sini D tadi adalah jawaban yang paling tepat karena secara akurat dan menyeluruh mencerminkan inti gagasan bacaan. Opsi lainnya tidak mewakili keseluruhan isi atau tidak sepenuhnya relevan dengan bacaan. Jadi jawaban yang tepat yaitu D.
Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.